Ya, Menko Polhukam membentuk tim khusus pengusutan kasus penetrasi data siber di Indonesia dan ini disebut karena dua hal. Satu, sistem siber di Indonesia masih memiliki celah kekurangan. Dua, bulan depan akan ada pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP yang akan menjadi payung hukum dalam pengamanan data masyarakat Indonesia terutama yang bersifat rahasia. Tapi sebagian pengamat atau perspektif dari masyarakat khususnya menganggap langkah ini dirasa terlalu lambat sebab kebocoran data sudah terjadi. Dan bahkan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya atau UB Malang, Jawa Timur menyatakan database aplikasinya juga tidak lepas dari peretasan hacker Bjorka. Kita bahas bersama dengan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer atau Filkom UB, Dr. Engineer Herman Tole dan Muhammad Farhan selaku anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia. Saya sapa dulu keduanya, Bapak-bapak, Pak Herman dan juga Mas Farhan. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore, Mbak. Baik, saya ke Pak Herman terlebih dahulu karena saya sedikit ingin mengusut atau katakanlah ingin tahu kronologi. Sebelumnya saya menyatakan turut prihatin atas kasus yang sempat terjadi di wilayah fakultas ya Pak ya. Tapi awal ketika pihak universitas atau fakultas tahu ada breaching data ini seperti apa Pak? Ya, makasih Mbak Fani. Jadi kami tahunya juga dari sosial media ketika akun Jogja itu menawarkan data-data yang ceritanya diretas kemudian dijual di salah satu platform Bridge itu kalau tidak salah, yang kemudian itu banyak data sebenarnya yang dijual di situ. Beberapa diantaranya ada data alumni kami, kemudian data di Fakultas Pertanian, kemudian di Filkom juga ada, kita punya aplikasi namanya Halo Filkom. Itu sebuah aplikasi untuk keluhan dari pihak mahasiswa atau pihak eksternal yang ditangani oleh aplikasi tersebut. Dan kami tahunya dari situ, setelah dicek memang itu bisa dikatakan datanya valid ya, memang benar datanya itu, tetapi bukan sesuatu yang rahasia benar gitu untuk dibuka di publik gitu. Tidak krusial atau tidak membahayakan ya sebenarnya ya Pak ya? Iya. Baik, tapi konfirmasi saja Pak, benar dilakukan oleh Bjorka? Nah itu kita tidak bisa memastikan siapa yang melakukan, tetapi dari informasi kita dapatkan itu akun dengan nama Bjorka itu menjual di platform itu sharing, menjual data-data secara ilegal. Tanggal berapa Pak tepatnya? Sekitar seminggu yang lalu ya. Pas berbarengan dengan ya ini viralnya data-data yang sudah di-leak oleh atau dibocorkan oleh Bjorka seperti itu ya? Iya, jadi bersamaan banyak data yang dijual di situ. Baik. Saya ke Mas Farhan. Mas Farhan, Komisi 1 DPR juga sudah mengantongi nama siapa ya, katakanlah identitas di balik Bjorka ini? Tidak ada. Itu semua dipegang oleh Pak Mahfud MD beserta dengan menteri-menteri yang terlibat dalam pembentukan Satgas. Sampai sekarang memang belum diungkapkan, tapi saya kira tidak perlu diungkapkan untuk tujuan penyelidikan dan penyidikan. Oke, tapi ada katakanlah anggota DPR Mas Farhan yang sudah jadi korban dari Bjorka ini, data-datanya di-leak gitu, dibocorkan ke publik? Wah, saya nggak tahu. Saya sih merasa yang sepanjang saya tahu nggak ada ya anggota DPR RI yang dibocor. Hanya Ibu Puan Maharani aja sebagai Ketua DPR RI yang data pribadinya dibocorkan. Mas Farhan masih aman ya, alhamdulillah ya, jangan sampai bocor ya. Ya, kan gini, kalau yang namanya seorang hacker seperti Bjorka ini, kalau memang motivasinya bukan ekonomi, nggak jualan data, biasanya memang dia ngincer nih gitu. Contohnya seperti di tahun 2009, itu jumlah serangan hacker tertinggi itu justru ke websitenya Pak SBY. Wah, habis-habisan sehari bisa sampai 12 sampai 14 ribu serangan. Nah, jadi biasanya yang motivasinya bukan ekonomi, ketika menyerang seseorang dan mengungkapkan latar belakang pribadinya itu karena memang ada tujuan tertentu. Apakah karena dendam, karena nggak suka, karena ngeselin gitu. Pernah ada salah seorang hacker muda cerita sama saya, dia menyerang satu akun Instagram seorang pejabat daerah gitu. Ketika saya tanya, kenapa kamu nyerang si akun pejabat ini? Oh, habis mukanya nyebelin. Bisa sederhana itu para hacker itu gitu. Iseng dan kesal ya. Saya kira apa yang dilakukan sama Satgas sudah bisa mengidentifikasi ya baguslah.
Tapi saya sih secara pribadi melihat bahwa kemungkinan Biorka ini bukan perorangan, tetapi bisa jadi satu entitas, grup gitu. Dan kalaupun mau mengungkapkan Biorka, saya kira pemerintah juga harus bisa mengungkapkan beberapa sosok pseudonym ya, yang sempat membocorkan banyak hal gitu ke kita lewat sosial media. Contohnya, siapa aja sih yang ada di belakang akun Twitter Trio Macan, akun Twitter Si Gembong, itu kan Digembok. sekarang juga belum terungkap. Mungkin karena yang dibocorkan, tapi untuk akun-akun bodong tersebut, kita bukan menyebut akun bodong ya, akun-akun yang viral tersebut, seleb-seleb tweet itu yang misterius, juga membocorkan informasi yang hitungannya krusial, seperti itu ya, pseudonym, betul, pseudonym, yang juga krusial. Nah, tim Satgas, ya katakanlah pemerintah. Nah, pemerintah kan juga sudah membentuk tim Satgas khusus nih Mas Farhan ya untuk mengusut kasus Biorka dan tentunya juga untuk terkait dengan breaching data secara keseluruhan. Menurut Anda bagaimana ini efektivitas yang akan atau efektivitas dengan melihat komposisi dari tim, kemudian juga katakanlah proyeksi pekerjaan atau kinerja mereka ke depan ini kalau dari pengawalan Komisi 1 sendiri? Ini adalah komposisi tim terbaik yang dimiliki oleh pemerintah. Apakah tim terbaik di seluruh Indonesia? Mungkin bukan. Tetapi ini tim terbaik yang dimiliki oleh pemerintah dan kami di Komisi 1 hanya punya satu pilihan, mendukung 100%. Nah, tentu saja kita ingin memastikan bahwa kerja serta kinerja dari tim Satgas ini bisa menunjukkan sebuah hasil yang efektif dalam waktu yang secepat-cepatnya. Kenapa? Karena kita perlu mengembalikan rasa aman warga negara Indonesia atas perlindungan data pribadinya. Itu menjadi sangat penting karena salah satu tugas utama sebuah negara adalah harus hadir memberikan rasa aman kepada warga negara. Termasuk payung hukum ya Mas Farhan, itu saya akan gali lebih lanjut, tapi saya kembali ke Pak Herman. Pak Herman, saya lupa nanya tadi terkait dengan pengamanan dan juga mitigasi yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya sendiri terkait dengan ini datanya sudah pernah bocor. Kira-kira saat ini mekanisme seperti apa yang diberlakukan oleh pihak universitas? Ya, kami mengidentifikasi bocornya data itu adalah karena adanya celah gitu ya, celah atau lubang di aplikasi yang digunakan yang kemudian bisa diakses oleh hacker ini baik di framework tools yang kita gunakan untuk pengembangan aplikasi dan juga di database-nya. Itu sudah diidentifikasi sehingga kemudian teman-teman sudah mengupdate gitu penggunaan framework dan mengamankan database-nya. Sehingga paling tidak kita berusaha yang ada sekarang diupdate sehingga kemungkinan bobol dengan cara yang sama itu sudah bisa dihindari begitu. Tapi kalau untuk secara skala negara gitu nasional, Pak Herman, kira-kira seperti apa mungkin masukan atau mekanisme yang paling tepat sebenarnya untuk mencegah hal seperti terjadi lagi ke depannya gitu, mengamankan siber di Indonesia karena kita tahu ini kasus bukan pertama kali terjadi. Ya, kalau berdasarkan kejadian yang terjadi beberapa hari ini dengan adanya si Biorka ini mempublikasi berbagai macam data yang dia dapatkan dengan cara yang tidak benar gitu dengan proses hacking itu hacker ini membuktikan bahwa di banyak aplikasi yang digunakan terutama kalau kita melihat ini banyak website atau aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah gitu, yang diserang yang kemudian diambil datanya dan disebar ke publik. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa banyak aplikasi yang dikelola oleh pemerintah kita itu relatif rentan terhadap serangan-serangan hacker ini. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Biorka ini bukan satu teknik hacking yang tinggi sebenarnya. Teknik-teknik sederhana yang sebenarnya kalau kita searching di internet juga banyak sebenarnya informasi-informasi cara-caranya begitu. Ini artinya kan berarti banyak aplikasi yang dikelola pemerintah itu tingkat keamanannya rendah. Kebanyakan mungkin kita fokus hanya ketika aplikasi itu dibuat, fokus untuk fungsinya jalan. Tapi ketika aspek security-nya tidak diperhatikan. Nah, dengan adanya kejadian ini kan kita bisa tahu ternyata proses pembobolan yang sederhana saja bisa tembus gitu. Ini kan menjadi perhatian kita bersama sehingga ya kami sih berharap dengan adanya kejadian ini menjadi masukan, menjadi satu trigger untuk pemerintah lebih aware terhadap itu, terutama aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah dan juga terkait dengan undang-undang ini biar segera disahkan karena dari berbagai komunitas juga banyak mempertanyakan kapan kira-kira undang-undang perlindungan data pribadi itu bisa segera disahkan gitu dan diterapkan. Nah itu pertanyaan untuk Mas Farhan. Jadi gimana Mas Farhan? Rencananya bulan depan betul RUU PDP ini?
Jadi RUU PDP sekarang sudah selesai dibahas di komisi di level panitia kerja DPR maupun pemerintah. Sudah ditandatangani semua draftnya final, tidak ada perubahan lagi. Berikutnya kita akan melakukan pembahasan dan pengesahan di rapat paripurna. Biasanya kalau rapat paripurna itu akan diawali dulu dengan rapat antara pimpinan fraksi dalam sebuah badan musyawarah. Apabila sudah disetujui, maka kita langsung bawa ke sidang paripurna. Di sidang paripurna kita tinggal memberikan pandangan masing-masing fraksi yang dalam tanda kutip sudah disepakati sebelumnya gitu, supaya pada saat dibawa ke paripurna sudah tinggal ketok. Diperkirakan paling lambat 29 September mudah-mudahan sudah bisa diberlakukan. Bulan dan perlu dicatat bahwa rancangan undang-undang PDP tidak serta-merta memberikan kita kemampuan untuk menangkap orang-orang seperti biorka. Tetapi rancangan undang-undang PDP ini memastikan kepatuhan setiap lembaga pemerintah maupun swasta yang melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi warga negara Indonesia dalam sebuah tata kelola yang sudah ditetapkan. Di dalam tata kelola itu ada berbagai macam aturan. Satu, aturan standarisasi. Dua, aturan mengenai kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Dan yang ketiga adalah kepatuhan terhadap sistem dan teknologi keamanan yang dibutuhkan. Nah, apabila terjadi pelanggaran, khususnya pelanggaran terhadap kepatuhan tersebut, maka akan ada dua sanksi. Sanksi administrasi berupa denda kepada lembaganya dan sanksi pidana kepada pejabat dari lembaga tersebut. Nah, pejabat itu juga spesifik, yaitu pejabat pengawas pelindungan data. Gitu. Berarti sudah dibagi-bagi ya? Biasa disebut juga, ya betul, personal data, protection data officer PDO dalam bahasa Inggris. Baik. Jadi sudah ada pengkotak-kotakan tupoksi masing-masing ya, karena kita tahu saat ini saling lempar-lempar tanggung jawab, Mas Farhan, terkait dengan siapa yang bertanggung jawab di balik kebocoran data dan siapa yang harus mengawal pengamanan atau katakanlah mekanisme hukum yang diberlakukan. Tapi itu pertanyaan akan kita lanjutkan setelah jeda berikut. Mas Farhan dan juga Pak Herman tetaplah bersama kami pemirsa di MNC News Now. Kami segera kembali.